Bang Teddy, di mana ayat yang dikutip oleh Bang Israel dia? Iya, Bang Israel. Oi, Bang Israel. Bang Israel. Bang Israel. Wahyu berapa ya? Matius atau Wahyu sih? Ya tadi intinya gini lah. Tadi intinya kayak gini. Bahwa nubuatan itu ciri-ciri nubuatan ya, ciri-ciri nabi. Nabi-nabi palsu itu, ya. Nabi-nabi palsu. Nabi itu adalah berbicara bagaimana dia mendapat penglihatan. Kedua, dan bagaimana ini bukan masalah penglihatannya, bagaimana dia menskismakan antara nubuatannya dia dengan korelasi iman gitu loh. Nah, problem besarnya adalah bagaimana mungkin Nabi Elia itu tergantikan dan terwujudkan dalam manifestasi nabinya abang gitu loh. Itu kan saya nggak habis pikir gitu loh. Nah, atau nggak beginilah bang, bisakah abang berikan pandangan tentang nabi abang gitu loh, Nabi William ini, apa ininya, apa penglihatan yang dia dapat? Oke, sebelum saya kasih tahu penglihatannya, saya jawab dulu. Nabi Elia itu memiliki 5 kali kedatangannya di bumi. Nah, Nabi Elia yang pertama itu yang di kitab Raja-Raja. Ya, Nabi Elia dari Tisbe. Nah itu yang pertama. Yang kedua yaitu Nabi Elia yang bernama Elisa. Tapi namanya tetap Elisa, pelayanannya tetap Nabi Elia. Kami memahaminya seperti itu. Nah, yang ketiga, Nabi Elia yang ketiga itu adalah Yohanes Pembaptis di zaman Tuhan Yesus Kristus. Dia juga disebut Nabi Elia, kata Alkitab, bukan kata saya. Kata Alkitab begitu. Nah, yang keempat itu yang kami punya itu William Marion Branham itu. Nah, itu Nabi Elia yang keempat. Nah, yang terakhir, yang kelima, itu yang di kitab Wahyu 2 saksi. Nabi Elia, pelayanan Nabi Elia bersama Musa. Nah, kita bedanya tadi kan Abang Henok kan, saya Musa. Itu Bang. Nah, tentang penglihatan, 7 penglihatan Nabi William Marion Branham di tahun 1933 itu 6-nya sudah terjadi. Tinggal 1 lagi yang belum. Kami menunggu itu, yaitu yang terakhir ini, yang ke-7 ini, rudal Rusia menghantam Amerika jadi kawah. Dan gempa mega Los Angeles menenggelamkan kota Los Angeles itu ke dalam laut. Nah, itu tinggal itu aja yang belum terwujud. Nah, ketika itu terwujud, nanti akan ada rapture yang tidak diketahui oleh dunia. Enggak bang, ya oke. Jadi teman-teman, maksud dari ketujuh guru yang ada di dalam Komal ini ya teman-teman, dia mengatakan bahwa dia adalah pengikut Nabi Elia, di mana dia mengatakan bahwa William Branham adalah Nabi Elia yang keempat. Jadi tinggal menunggu satu nubuatan dari Nabi Elia yang adalah William Branham, yang mana nubuatan tersebut itu menubuatkan tentang rudal Amerika. Jadi setelah nubuatan itu tergenapi maka akan ada rapture atau pengangkatan. Nah, kita tahu ya teman-teman, banyak orang Kristen dari kalangan Pentakosta, terlebih-lebih dari kalangan karismatik, itu mereka mempercayai bahwa masih adanya kelanjutan wahyu dan nubuat pada saat sekarang ini ya teman-teman. Banyak itu kesaksian dari hamba-hamba Tuhan di mana mereka mengatakan bahwa mereka menerima wahyu baru, bahkan berkali-kali dari Allah. Kalau saudara-saudari pernah mengikuti acara KKR terkhususnya dari kalangan karismatik, acara itu biasa disebut dengan altar call. Itu juga dapat dijumpai penyampaian nubuat-nubuat kepada mereka yang ingin didoakan karena berbagai pergumulan ya teman-teman. Banyak kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, bukan hanya dari kalangan karismatik di acara KKR saja ya teman-teman, tapi banyak kesaksian yang ngawur, kesaksian yang tidak masuk akal dari mereka ya teman-teman, di mana mereka mengatakan bahwa Roh Kudus menyampaikan nubuat kepada mereka, bahwa Tuhan berbicara kepada mereka. Jadi kalangan karismatik ya teman-teman, itu mereka masih mempercayai bahwa nubuat dan wahyu itu masih berlanjut sampai saat ini. Mereka mempercayai bahwa nubuat dan wahyu yang mereka terima itu adalah benar-benar dari Allah. Kenapa teman-teman? Karena mereka mengaku mendengar suara Allah secara jelas di telinga mereka. Bahkan mereka sendiri mengaku bertemu dengan Tuhan secara verbal atau melalui mimpi. Jadi banyak ya teman-teman dari kalangan Pentakosta dan karismatik, itu banyak sekali dari mereka tuh yang mengaku bahwa mereka mendapat wahyu atau nubuat dari Tuhan. Saya tidak mengatakan semua ya teman-teman, tetapi oknum dari kalangan Pentakosta dan juga dari kalangan karismatik. Bahkan karunia bernubuat itu dapat dipelajari loh teman-teman. Itu menurut mereka. Itu bagi oknum-oknum dari kalangan Pentakosta dan karismatik ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang karunia bernubuat itu dapat dipelajari, sebenarnya dari hal tersebut ya teman-teman, kita bisa melihat bahwa mereka itu gagal di dalam memahami kedaulatan Allah. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Allah masih memberikan nubuat dan wahyu hingga saat ini? Jika Allah memang tidak lagi memberikan nubuat dan wahyu baru, lalu pertanyaannya adalah mengapa cukup banyak orang Kristen yang mengaku mendapatkan nubuat dan wahyu langsung dari Tuhan? Kita tahu ya teman-teman, nubuat itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia atau suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan wahyu adalah petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi, penglihatan dan lain sebagainya ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, perlu digarisbawahi. Petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada kepada para nabi dan para rasul melalui mimpi, penglihatan dan lain sebagainya. Kita tahu ya teman-teman, Allah menurunkan nubuat dan wahyu itu tidak kepada semua orang ya teman-teman.
hanya diturunkan kepada para nabi dan rasul. Apa hubungannya dengan William Branham yang mengklaim dirinya adalah sebagai Nabi Elia yang keempat? William Branham itu adalah nabi palsu ya teman-teman, penyesat itu. Kita tahu Alkitab itu tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk mencari nubuat dan wahyu di luar wahyu Allah yang sudah tertulis. Yang sudah tertulis di mana? Yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa orang Kristen itu harus kembali kepada nubuat dan wahyu yang telah tertulis di dalam Alkitab, bukan kembali kepada wahyu atau nubuat atau perkataan orang lain yang tidak jelas. Contoh seperti William Branham ini ya teman-teman. Pertanyaan saya adalah, kapan William Branham ini diurapi oleh Tuhan menjadi nabi? Kapan Allah menabis William Branham ini menjadi nabi? Kan lucu ya teman-teman, konyol sekali. Tiba-tiba si William Branham mengklaim dirinya sebagai nabi, tetapi tidak tahu kapan Allah menabiskan dia atau mengurapi dia menjadi nabi. Siapa saksi yang diutus Allah untuk menabiskan dia atau mengurapi dia menjadi nabi? Kan lucu. Baca ya teman-teman di dalam Roma pasal 15 ayat 4 itu. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, perlu digarisbawahi, yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Efesus 3 ayat 2-4. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Perlu digarisbawahi, dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. 2 Petrus 3 ayat 1-2. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan. Perlu digarisbawahi kata yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, garis bawahi kata telah. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, dari ayat-ayat firman Tuhan ini ada banyak kata telah. Kata telah berarti dia mempunyai makna bentuk lampau atau yang sudah terjadi. Dengan demikian firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita kembali kepada nubuat dan wahyu yang telah tertulis, yaitu Alkitab. Dan Alkitab tidak mengajarkan kita untuk percaya dan mencari nubuat dan wahyu baru, teman-teman. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 1 ayat 3. Yohanes dengan sangat tegas ya teman-teman mengatakan dalam Wahyu 1 ayat 3 ini bahwa wahyu yang telah Yohanes terima dari Allah agar dibacakan dan didengarkan kepada mereka yang membaca dan mendengarkan kata-kata nubuat yang telah ditulisnya itu, yang telah ditulis oleh Yohanes itu. Bahkan kita tahu Yohanes itu dengan sangat tegas menutup kitab Wahyu yang ditulisnya itu dengan kata-kata seperti ini ya teman-teman, di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Lalu apa arti ayat di atas? Dari segi tahun penulisan kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah kitab terakhir yang ditulis. Itu sekitar tahun 95 Masehi. Di antara kitab-kitab perjanjian baru yang lainnya, teman-teman. Kalau kitab Kejadian menceritakan awal mula penciptaan, maka kitab Wahyu menceritakan akhir dari dunia ini. Jadi, kita lihat ya teman-teman, Alkitab itu dimulai dengan kitab Kejadian yang menceritakan awal mula penciptaan. Dan Alkitab juga diakhiri dengan kitab Wahyu yang berisi nubuat-nubuat yang masih belum semuanya itu digenapi. Sehingga melalui kitab Wahyu 22 ayat 18-19 ini itu memberi peringatan agar kita tidak menambahi dan tidak mengurangi, atau jangan menambahi dan jangan mengurangi kitab nubuat ini, kitab Wahyu ini. Maka kita dilarang untuk menambahi dengan nubuat dan wahyu baru setelah kitab Wahyu yang merupakan penutup dari keseluruhan kitab-kitab Alkitab. Jadi kitab Wahyu adalah kitab penutup dari keseluruhan kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Jadi penambahan atau pengurangan di antara kitab-kitab yang lain yang ada di dalam Alkitab dengan nubuat dan wahyu yang baru itu dilarang ya teman-teman. Kemudian ingat ya teman-teman, Alkitab juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak mempercayai setiap roh, tetapi kita harus menguji apakah roh itu benar-benar dari Allah atau dari setan. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Garis bawahi, ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Jadi, setiap orang Kristen itu wajib untuk menguji nubuat dan wahyu baru. Kenapa teman-teman? Ini sangat penting untuk kita sadari, karena banyak orang Kristen yang mengaku menerima nubuat dan wahyu langsung ditelan begitu saja teman-teman, tanpa mengujinya. Sangat disayangkan sekali jika Alkitab menyuruh kita untuk menguji, tetapi masih ada banyak orang Kristen yang malah tidak mau mengujinya. Bahkan ada oknum-oknum tertentu atau pendeta-pendeta tertentu yang melarang jemaatnya itu untuk tidak menguji, karena ia berpikir bahwa setiap fenomena supranatural itu dianggap pasti dari Roh Kudus, sehingga ya tidak boleh diuji. Kan lucu sekali ya teman-teman. Kemudian alasan mereka yang lain dari oknum-oknum tertentu atau pendeta-pendeta tertentu itu di mana mereka memakai dasar ayat yang ada di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19-20, di mana ayat itu mengatakan bahwa jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Di sinilah letak permasalahannya teman-teman. Mereka yang masih percaya terhadap adanya berkelanjutan nubuat dan wahyu baru, itu mereka hanya memakai satu dasar ayat ini saja teman-teman, 1 Tesalonika 5 ayat 19-20 ini. Tetapi anehnya mereka tidak memakai ayat-ayat lain seperti 1 Yohanes 4 ayat 1. Mereka mengabaikan 1 Yohanes 4 ayat 1, atau mereka mengabaikan ayat-ayat yang lainnya. Maka tidak heran jika ada banyak orang Kristen yang tidak mau menguji nubuat dan wahyu baru dan menganggap pasti dari Roh Kudus, sehingga pasti tidak mungkin sesat. Itu pemikiran mereka ya teman-teman. Kita sendiri juga tahu ya teman-teman. Maka tidak mengherankan juga jika iblis yang dapat menyamar sebagai malaikat terang dapat dengan mudah menipu banyak orang Kristen yang semacam ini ya teman-teman, untuk mempercayai kepada nubuat dan wahyu palsu, wahyu baru yang mana mereka mengklaim mereka mendapatkan wahyu atau nubuat dari Tuhan secara langsung. Jadi tidaklah mengherankan juga jika iblis yang dapat menyamar sebagai malaikat terang itu dapat dengan mudah menipu banyak orang Kristen yang semacam ini, di mana supaya mempercayai kepada nubuat dan wahyu palsu itu ya teman-teman. Jadi patokan kita untuk menguji apakah dia benar-benar mendapat nubuat atau wahyu dari Tuhan adalah bukan patokan terhadap terjadi atau tidaknya nubuatan yang ia sampaikan ya teman-teman. Tidak. Tetapi kita sendiri sudah tahu bahwa tidak ada nabi lagi ya teman-teman. Alkitab sudah ditutup, sudah selesai dikanonisasi. Tidak ada wahyu atau nubuat baru lagi.
Kalau memang ada orang yang mengklaim dirinya adalah nabi baru atau mendapat wahyu atau nubuat baru, maka pertanyaan saya adalah kapan Allah menabiskan atau mengurapi dia menjadi nabi? Atau siapa yang diutus oleh Tuhan untuk mengurapi atau menabiskan dia menjadi nabi? Dan kita sendiri tahu bahwa nabi itu tidak pernah datang dari luar Israel atau luar Yahudi ya teman-teman. Tidak pernah datang dari Amerika, Cina, Indonesia, Arab. Tidak ya teman-teman. Nabi semua itu hanya dari Israel, dari Yahudi. Bagaimana bisa seorang William Branham mengklaim dirinya adalah Elia keempat? Banyak ya teman-teman, pendeta-pendeta sesat itu mereka mengklaim diri mereka bahwa mereka mendapat nubuat, mendapat wahyu langsung dari Tuhan, melihat Tuhan, bla 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 bla. Bullshit kan? Hanya orang bodoh yang mau mempercayai omongan mereka. Orang yang tidak berpegang kepada Alkitab. Kita sendiri sudah melihat bahwa Allah melalui para rasul itu menyuruh orang Kristen agar belajar serta mentaati nubuat dan wahyu yang telah tertulis, yaitu yang ada di dalam Alkitab, bukan berdasarkan iman kepada nubuat dan wahyu baru dari para pendeta penyesat, tetapi kepada Alkitab. Nubuat dan wahyu baru juga itu harus diuji dengan Alkitab. Bukan hanya mempercayai omongan penyesat tersebut saja, tetapi harus diuji kembali melalui Alkitab. Apakah ajarannya itu benar atau tidak? Apabila terjadi perbedaan pengajaran, maka harus Alkitab saja yang ditaati, mentaati omongan penyesat itu. Jadi William Branham itu adalah penyesat, itu adalah nabi palsu ya teman-teman. Bagaimana bisa William Branham mengklaim dirinya adalah Nabi Elia yang keempat? Kalau kita bandingkan pernyataan atau pengajaran dari si William Branham, itu ada banyak sekali perbedaan ya teman-teman, bahkan bertolak belakang dan sesat. Misalnya tentang soteriologi, semua orang itu bisa diselamatkan dan neraka itu tidak bersifat kekal. Konyol. Kemudian tentang penciptaan perempuan, di mana dia mengatakan bahwa Hawa itu bukan ciptaan Tuhan secara langsung, tetapi hanya merupakan produk sampingan dari Adam. Hewan adalah spesies yang lebih tinggi daripada manusia perempuan karena hewan diciptakan dari karena hewan itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada, sedangkan wanita atau Hawa itu diciptakan dari yang sudah ada, yaitu Adam. Dan William Branham juga mengatakan bahwa ini tentang gender ya teman-teman. Wanita itu adalah makhluk yang paling mudah ditipu dan paling penuh dengan tipu daya. Kemudian wanita itu mengandung benih ular. Kenapa teman-teman? Karena Hawa bersetubuh dengan ular di Taman Eden. Karena itu semua manusia menanggung kesalahan dan sama sekali tidak layak untuk berkhotbah dan apalagi menjadi pemimpin gereja. Jadi itu pernyataan atau pengajaran dari William Branham. Bahkan dia sendiri menubuatkan bahwa Amerika Serikat itu akan hancur pada tahun 1977. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, ajaran dari William Branham atau nabi palsu ini ya teman-teman, itu campuran dari teologi yang buruk ya teman-teman. Ayat-ayat Alkitab semua itu dia putar balikan. William Branham juga tidak mengakui Allah Tritunggal ya teman-teman. Dia menolak konsep Allah Tritunggal. Nah, menurut dia konsep Allah Tritunggal itu adalah konsep yang sesat. Dan dia juga penekanannya itu lebih ke oneness. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, semua itu adalah Yesus Kristus. Jadi dibaptis itu memakai nama Yesus Kristus, begitu teman-teman. Kita sebagai orang Kristen seharusnya menjauhkan para penyesat yang seperti itu, tidak malah mengikutinya. Seperti ketujuh guru ini ya teman-teman. Ketujuh guru ini adalah pengikut dari William Branham. Karena dia sendiri mengakui bahwa dia adalah pengikut dari William Branham. Padahal kita sendiri sudah melihat ya teman-teman, pengajaran William Branham itu sangat kontradiktif, bahkan sesat ya.